Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wahyu Darmawan. Saya salah satu peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dari SMP Negeri 1 Ajung. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan materi literasi digital. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid dapat memproduksi dan mendiseminasi konten digital berbasis KA. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Pak Robi, khususnya di informatika atau pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Dapat diakhiri. Ada yang nggak masuk hari ini? Enggak. Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajar, sehingga dapat ilmu yang barokah ya. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu pengertian coding dan KA ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang produksi atau memproduksi dan mendiseminasi konten digital. Artinya, produksi artinya kita akan membuat konten digital, diseminasi itu adalah menyebarkan. Berarti apa yang sudah kita buat, kita membuat produk, kita membuat iklan yang mana itu terbuat dari KA atau kecerdasan artifisial atau AI, kemudian kita sebarkan. Bisa nanti mungkin dibuat status, dibuat apa namanya WA story ya, ataupun di Instagram dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan belajar seperti itu ya. Tujuannya apa? Yang pertama, biar kalian terbiasa dengan dunia digital. Artinya kalian mengerti manfaat AI, manfaat KA itu seperti apa. Apalagi di zaman yang serba modern ini ya. Kemudian yang kedua, jika kalian punya jualan atau berdagang, itu akan lebih mudah mempromosikannya. Ya, kalian punya cara membuat poster, membuat iklan, membuat video tentang produk tersebut. Jadi akan mempermudah. Tidak harus merekam kegiatannya, membuat gambarnya, kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kemudian lanjut nak. Nah, siapa itu? Nah, perkenalkan. Nah, udah usah kenalan, sudah kenal ya. Perkenalkan guru kalian. Nah, tak senyumi dulu biar kalian tersenyum. Ya, biar pembelajarannya kita enjoy. Oke, itu nama Pak Robi. Jadi dulu Pak Robi itu senang bermain game, mungkin sama kayak anak-anak sekarang ya. Nah, jadi kalau dulu memang zamannya game, sekarang ada yang lebih ngetren lagi, yaitu adalah kecerdasan artifisial. Nah, itu jadi kini Pak Robi suka bermain dan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Ini yang penting. Karena kita nanti di lab komputer mengerjakan sesuatu, kita akan belajar, Pak Robi akan mendampingi setiap anak. Itu yang pertama, datang tepat waktu. Oke, sudah dilakukan ya? Dan siap untuk memulai petualangan. Nah, anggap petualangan. Kalau pembelajaran mungkin kalian sudah bosen. Pak belajar terus, makanya kita sekarang berpetualang. Kalau berpetualangan pasti senengnya dia. Ya, jadi kalau mungkin kalimatnya itu sudah belajar, kok belajar lagi Pak, kan gitu. Sekarang kita berpetualangan mencari materi yang baru. Kemudian saling menghargai. Nanti pasti akan tanya, Pak, punya saya idenya gini, Pak, punya saya seperti ini. Boleh. Karena itu bagian dari demokratis ya. Kemudian yang ketiga, fokus dan bertanggung jawab. Nah, jaga fasilitas komputer. Kita di sini disediakan fasilitas komputer, kalian harus menjaga dengan baik. Kemudian berani mencoba, jangan takut salah. Nah ini, karena kita nanti akan menggunakan
AI atau menggunakan kecerdasan artifisial yang mana kita juga belum tahu lebih banyak, artinya kita harus sering mencoba. Kalau nanti prom itu apa? Prom itu adalah kalimat untuk menentukan suatu perintah, ya. Jadi kalau promnya itu tak buat seperti ini, hasilnya apa? Kalau promnya tak tambahi kalimat lain, nanti jadi gambarnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian lakukan. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana cara belajar kita nanti? Kelas kita akan aktif dan menyenangkan. Kenapa? Karena kita akan praktek nanti. Kita akan praktek, kita akan coba menggunakan komputer, akses internet, kemudian kita buka website yang berbasis dengan kecerdasan artifisial. Nanti akan ada diskusi, tanya jawab, kemudian praktek langsung. Nah, nanti kalian akan mencoba di komputer kalian masing-masing tentang bagaimana cara menggunakan KA, ya. Kemudian proyek kelompoknya gampang, nanti bisa dibuat satu kelompok berdampingan aja. Karena tidak mungkin kita geser berempat, komputernya dibalik, tidak mungkin. Ya, jadi paling enak satu kelompok, satu meja aja. Atau kalau mau sendiri tidak apa-apa. Sharing dengan temennya, kelompoknya bertiga atau berdua boleh, hasilnya nanti bisa individu boleh. Yang sharing adalah ilmunya, ya. Kemudian presentasi, nanti hasil pekerjaan kalian akan kita presentasikan ke depan, ya. Oke, lanjut. Nah, sepintas kita kembali lagi. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kemarin juga sudah kita bahas tentang KA atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan sistem komputer. Nah, sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi meniru kecerdasan manusia. Berarti lebih cerdas manusia apa mesinnya? Manusianya. Karena yang membuat kecerdasan buatan ini adalah manusia. Jadi sekali lagi jangan merasa kalian kalah dengan mesin, atau kalah dengan AI, atau kalah dengan KA. Karena yang membuat KA itu sendiri adalah manusia. Jadi kalian itu lebih istimewa, lebih pintar. Karena tidak semua nanti produk ataupun hasil pencarian yang dikeluarkan atau yang di-outputkan oleh KA itu belum sepenuhnya benar. Jadi harus tetap dalam penyaringan kalian sebagai pengguna, ya. Fungsinya apa itu? Dapat berpikir sama seperti manusia, dapat belajar, mengambil keputusan, memecahkan masalah secara otomatis. Jadi akan mempermudah kita. Intinya KA itu adalah mempermudah kita. Bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi membantu peran manusia. Apalagi kita yang hidup di dunia pendidikan, kalian masih belajar. Ketika kalian belajar secara tidak langsung di rumah, HP pasti digunakan. Ya. Sebutkan macam-macam perangkat komputer misalkan. Nanti kan keluar sendiri, ya. Nah, bisa melalui apa kira-kira? Google Chrome bisa, atau aplikasinya kalau berbasis ini apa namanya? Chat GPT, pinter, apalagi? Canva bisa berupa kata. Yang untuk mencari informasi berupa kata nggak bisa. Canva itu mendesain, ya. Chat GPT, kemudian Gemini, Google Gemini, ya. Cici, Copilot ada. Jadi banyak. Nanti kita akan kenalkan satu persatu. Jadi sekali lagi peran KA itu hanya membantu. Yang menjadi pilar utama, yang menjadi fokus utamanya adalah manusianya tetap. KA-nya hanya membantu, ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, kenapa belajar kecerdasan artifisial itu penting? Di situ sudah ada. KA akan membekali kita dengan keterampilan masa depan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, efisiensi waktu, efisiensi tenaga,
efisiensi biaya akan lebih mudah. Misal, kalau nggak ada AI, nggak ada KA, kalian mau membuat video tentang produk, pasti kan saya direkam. Ya. Kalau nggak punya HP sendiri misalkan, masih harus mendatangkan editor. Apakah nggak mengeluarkan biaya? Nah, misalkan produknya, iya kalau produknya kecil kayak makanan, kalau produknya rumah, ya kan harus pakai apa yang keliling diterbang ke atas? Drone. Harus pakai drone. Tidak semua orang punya drone, harus nyewa. Apa enggak biaya? Ya kan? Nah, kalau pakai KA itu akan memudahkan kita. Jadi akan didesain menggunakan KA, akan diproduksi menggunakan KA, itu akan lebih efisien. Kemudian membantu menciptakan inovasi dan kreativitas baru, mempermudah pengambilan keputusan serta melatih kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan tren global. Nah, jadi dengan adanya KA itu akan membantu kita dalam mempelajari lebih lanjut tentang teknologi, apalagi teknologi tambah tahun tambah meningkat. Jika kalian tidak mengikuti zaman, maka akan apa? Ketinggalan, akan dilindas oleh zaman, tergerus oleh zaman. Nah ini, dengan belajar kecerdasan artifisial, kalian tidak hanya jadi pengguna, tetapi bisa menjadi pencipta. Nah, bisa menjadi pencipta. Artinya apapun yang dihasilkan kalian dari KA, kalian disebut sebagai pencipta. Tetapi tetap jangan lupa koridornya, ada tata caranya nanti, ada prosedur yang harus dilakukan. Karena tidak semua yang kalian lakukan murni dari kalian, tetapi menggunakan KA. Lanjut. Nah, ini apa saja yang akan kita pelajari? Nanti Pak Robi akan mengenalkan aplikasi atau website yang berbasis KA, yang berbasis kecerdasan artifisial. Di situ ada kata, artinya KA yang akan berbasis kata atau berupa kata-kata. Itu ada ChatGPT yang sudah kalian kenal banget, bahkan sudah digunakan ya, sering menggunakan bahkan ya. Nah, tapi ingat tadi yang Pak Robi sampaikan, belum tentu apa yang dihasilkan oleh ChatGPT itu sepenuhnya benar. Fungsi kalian sebagai manusia itu harus bisa menyeleksi, mengedit, bener nggak kalimatnya ini, cocok nggak untuk saya, gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kalian sendiri. Ada Gemini, itu miliknya Google, ada Google Gemini kan ya. Dan lain-lain itu maksudnya ada apa tadi yang Pak Robi sebutkan, Cici, Copilot ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi atau website yang bisa mengenerate atau membuat gambar. Jadi nanti dari kata-kata kita siapkan kata-kata atau promptnya, kalimatnya. Kemudian dari prompt itu akan kita generate atau kita ubah menjadi gambar. Itu ada beberapa aplikasi, misalkan Canva, mungkin sudah pernah mendengar ya, Canva. Kemudian Pipit, kayak nama burung, bukan burung. Pipit. Kemudian ada Hailuo. Kemudian ada lagi yang namanya Leonardo, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Dreamina namanya. Nanti kalian akan bisa ini sih, kalian bisa browsing sendiri. Kita sudah difasilitasi internet, kalian bisa mencari sendiri. Misalkan di GPT tanya, sebutkan nama website yang bisa membuat gambar, nanti akan muncul di situ. Bisa kalian coba satu-satu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ada. Kalau mau tanya enggak apa-apa, angkat tangan ya. Kemudian video, ada yang akan membuat video, mengenerate video. Sama, kebanyakan yang website yang bisa mengenerate gambar, itu kebanyakan juga bisa mengenerate video. Tapi video singkat, enggak bisa video lama. Kalau video lama, dalam durasi lama, sebenarnya bisa, tetapi harus berbayar.
Artinya harus berlangganan. Iya, berlangganannya gak ecek-ecek, gak murah. Ada yang 300 sebulan, ada yang 400, ada yang 1 juta, tergantung dari jenis aplikasinya. Nanti hasilnya juga panjang durasinya. Nah, makanya karena kita ini masih tahap belajar, kita masih diberikan trial. Trial itu adalah tahap uji coba. Ya, tahap uji coba. Sehingga nanti apa yang kalian lakukan itu masih dalam waktu yang singkat nanti videonya, termasuk hasil gambarnya. Tidak apa-apa, yang penting kita mengenal terlebih dahulu. Kalau kalian mungkin nanti tertarik, Pak, saya kok tertarik ya pakai ini, pengen buat video dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan ini, Pak, saya mau produksi, mau jual produk kecantikan misalkan. Tidak apa-apa kalau kalian mau berlangganan ya. Kemudian ada musik. Nah, musik ini setiap pagi hari ketika kalian datang ke sekolah pasti disambut oleh musik. Musik apa kira-kira itu? Gimana lagunya? Bukan, itu yang lama, yang baru setiap pagi. Ah, gimana itu lagunya? Nah, oke. Di lapangan kita terus iya. Nah, itu kan ada label di SMPN 1A Jum. Kira-kira siapa yang menciptakan? Pak Chandra. Iya, Pak Chandra guru kita. Kira-kira apakah Pak Chandra itu ngeband sendiri, rekaman sendiri? Enggak. Beliau pakai AI, pakai KA. Iya. Kalau kita rekaman mau buat musik 1 bulan belum tentu jadi. Apalagi saya gak pernah tahu ngeband, nggak tahu chordnya, suaranya fals, belum lagi saya editing antara suara dan musiknya jadi satu. Lama prosesnya kalau kita belum pro. Nah, tapi kita dibantu di sini. Ada aplikasi yang bisa merubah lirik lagu menjadi musik, menjadi sebuah lagu. Nanti Pak Robi akan contohkan. Itu aplikasinya itu, salah satunya itu ya. Salah satunya yang Pak Robi gunakan selama ini namanya Suno. Jadi Suno itu akan membuat lagu. Pak, dari mana liriknya? Apakah garang sendiri? Tidak perlu repot-repot. Ya, liriknya dari mana? Pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT. Nanti Pak Robi tunjukkan prosesnya. Jadi dari ChatGPT buat aja gini. Buatkan saya lirik lagu tentang, kalau yang kemarin ini judulnya harmoni sekolah ya. Buatkan saya lirik lagu tentang harmoni sekolah di SMPN 1 Ajung. Nah, jadi nanti di liriknya itu akan ada kata-kata SMPN 1 Ajung. Nah, nanti Pak Robi ini sudah buat ada 2 lagu. Satunya buat anaknya Pak Robi sendiri. Dia senang karena dia senang musik, masih umur 6 tahun, tak buatkan lagu atas namanya. Jadi ada namanya di situ. Nanti kalau ada tak putar ya. Biar tahu aja sih. Bukan pamer. Ya, yang penting tahu. Oke, tujuannya kemudian ini, itu kan aplikasinya. Yang sebelah kiri adalah aplikasinya. Yang kanan, nah ini yang akan kita buat. Kita akan membuat konten digital. Bisa berupa gambar, bisa berupa poster atau desain grafis, kemudian video singkat aja. Artinya video animasi gerakan aja dari gambar yang sudah kalian peroleh kita ubah menjadi video. Kemudian yang terakhir ada audio musik. Sebenarnya ketiga-tiga itu bisa digabung jadi satu, cuma butuh aplikasi lain. Jadi ada yang seperti yang Pak Robi tunjukkan, ya. Jadi ada video, gerakan, kemudian ada musiknya juga. Ya, ini mungkin Pak Robi ini apa? Tunjukkan lagi ya sebagai gambaran. Jadi Pak Robi sudah ini menggabungkan beberapa hasil generate, baik itu berupa gambar, video, dan audio. Ini Pak Robi tampilkan lagi.
Matahari panas terik di kepala, tenggorokan kering butuh yang segar. Gambar apa ini? Ada es teh Es teh. manisnya terasa. David Drugstore Ini sebenarnya gambar. harga promo Gambar orang, dia bisa bergerak. dua dapat satu, siapa yang gak suka. Nah, ya, itulah. Nanti Pak Robi jelaskan. Olahraga, es teh Jumbo solusinya. Hanya di David Drink Store. Ayo buruan ambil promonya, jangan sampai kehabisan. Nah, itu. Singkatnya seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan belajar. Kalau bisa kita gabung, kalau nggak bisa kita pilah-pilah dulu aja ya. Kemudian coba lanjut apa lagi kira-kira. Nah, ini yang hati-hati. Nanti setelah kalian mengeksplorasi diri kalian, akan menjadi jagoan internet. Tapi yang harus sehat dan aman. Artinya apa? Nah, itu ada poin-poin penting. Yang pertama, jejak digital. Apa yang kamu unggah, itu akan ada selamanya. Contoh, ketika kamu mengunggah di Facebook atau di Instagram, kan pasti ada di situ ya. Kamu mungkin nanti akan Pak Robi ajari bagaimana cara menggabungkan dua foto menjadi satu. Misal, gampangannya gini, karena iseng-iseng Pak Robi mau mengedit, misal badannya Ronaldo, kepalanya Messi. Nah, itu bisa menggunakan AI. Tapi sekali lagi, jejak digital dan etika menggunakan internet itu harus kalian jaga. Jangan sampai, misal, ini contoh jeleknya ya, misal kamu buat, ini ada foto karena pegel mungkin sama temennya, ada fotonya temennya, di crop kepalanya diganti kucing. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, itu adalah jejak digital dan etikanya. Kemudian yang kedua, melindungi privasi atau kerahasiaan. Jadi informasi apa yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan. Artinya yang layak untuk dilihat, disimak oleh masyarakat atau warga lain ya, anak lain. Kemudian ini yang ketiga, stop hoax. Belajar membedakan berita benar dan bohong. Jadi kadang kan ada gini nggak? Kalian pernah mendapatkan WA broadcast berupa misalkan tolong disebarkan, jika tidak disebarkan akan menderita 7 turunan gitu. Sering kan ya? Nah, menurut kalian bener nggak? Tidak ada ceritanya. Kecuali itu adalah doa atau ucapan kalian sendiri. Nah, jadi hati-hati. Kalau kalian menyebarkan, kan sama halnya kalian harus menyuruh orang itu untuk membagikan. Ya, orang yang misalnya pas dia sensi, ini kok bisa ya membagikan ini ke saya. Apa mau mendoakan keluarga saya celaka? Kan bisa aja. Nah, jadi jangan sampai, belajarlah menjadi orang yang men-stop jika itu peristiwa yang tidak benar. Ya, lanjut. Oke, sudah. Nah, ini Pak Robi akan tampilkan bagaimana cara membuat gambar. Jika kita menggunakan Canva ya, ini Pak Robi contohkan pakai Canva. Kita akan membuat gambar menggunakan Canva. Nanti kalian akan masuk ke Canva ini. Intinya satu, harus sudah punya akun Google. Ya, kemarin kan kita sudah membuat akun Google. Jadi nanti kalian tinggal praktek. Kemudian kalian pilih yang ini, AI Canva. Ada AI Canva. Atau bisa silakan dipraktekkan, dicoba di komputernya sambil berjalan kalian praktekkan. Kalian buka Canva, kemudian ada AI Canva. Artificial Intelligence KA, artinya KA yang berbasis intelijen. Kemudian kalian buatkan aja, ini jangan lupa diklik ya, diklik yang buat gambar. Nah, ini buat gambar. Misal Pak Robi mau membuat prompt, buatkan saya gambar ilustrasi. Ini contoh ya, bisa kalian pakai atau bahasa yang lain boleh. Buatkan saya gambar ilustrasi tentang produk es krim misalkan. Nah, kemudian bisa kalian enter atau tekan ini, bisa.
Jika sudah, dia akan mencoba mengenerate apa yang kita perintahkan. Nah, ini. Menarik nggak? Iya. Kalau kalian mau jualan es krim, cuma es tung-tung, itu kan gambarnya kurang menarik, maka peminatnya nanti akan sepi, ya. Jadi buat desain sebaik mungkin, munculkan di sana kan ya. Nah, kemudian coba kalian download. Misalkan Pak Robi ambil ini. Ini ambil ini download. Nah, sudah ya. Jika sudah, nanti kalian coba pakai aja yang namanya Hailuo AI. Hailuo AI. Nah, kalian pilih yang ini aja, yang atas, yang Hailuo AI. Nah, itu tampilannya seperti itu. Hailuo AI tadi kita sudah belajar bahwasanya website ini akan mengubah dari gambar yang diam menjadi animasi. Ya, punya Pak Robi karena sudah mencoba berkali-kali, kreditnya habis. Nah, jadi tidak bisa praktek langsung. Kalian kan pasti banyak ini. Coba lihat di sini ada berapa? Ada yang 300, ada yang berapa ya? 250, 200? Iya. Nah, itu. Punya Pak Robi 0 karena sudah praktek berkali-kali. Ya. Jadi nanti kalian pilih ini, tambahkan gambar, upload, kemudian cari di download. Nah, tadi yang di download punya Pak Robi ini kebetulan. Kemudian open. Nah, itu gambar es krimnya ya. Ya, itu Dok. Ini contoh nanti kalian praktekkan sendiri aja. Jika sudah, kalian nanti ini buat aja di sini. Buatkan animasi gerakannya. Kemudian create video. Punya Pak Robi tidak bisa create video karena kreditnya sudah habis. Nah, karena tadi itu kita diberikan trial atau uji coba, tahap uji coba. Bisa kalian coba nanti. Nah, coba sudah di-download tadi, Le? Sudah ya, sudah. Nah, sudah. Nah, kalau sudah di-create, nanti akan muncul video di sebelah kanan animasi gerakannya. Coba aja. Buatkan saya gambar. Ya, itu klik tambah baru. Oh, ini jamnya beda. Jam berapa sekarang? Nah, banyak kali ya? Iya. Oke, coba di Canva-nya dulu aja. Coba di Canva-nya. Sudah di-download tadi? Udah. Ada di mana? Di download sini belum? Di sini. Nah, coba lagi ya. Oh, ini jamnya. Sekarang jam berapa? Oh, tanggalnya, Dok, tanggalnya. Jam 10.01. Kosong? Ya, sebentar. Kenapa? Mahalnya 5 Pak, yang isinya 5 Pak ya. Iya, enggak bisa kalau sudah habis. Kurang, iya. Iya, buat lagi. Fotonya di dalam. Ya, terus create video kalau sudah. Oh, jamnya berbeda. Oh, sorry. Sekarang ini ke sini, Dok. Ini tanggal 15 ya. 10 berapa sekarang?
Nah, coba lagi. Ya. Ya, sebentar. Satu-satu. Bisa? Ada yang sudah bisa? Oke. Bisa dicoba berkali-kali sampai kreditnya itu ya. Yang penting kalian punya kredit, bisa nyoba. Coba lagi. Ya, login dulu, lanjutkan. Kenapa? Kok tetap berubah lagi? Kan ini kan tanggal ini sekarang. (15 Agustus). Sebentar. Ngajum tidak gerakannya ya. Nah, apa lagi? Iya, karena Pak, kenapa kok waktunya pendek? Yaitu tadi yang Pak Robi sampaikan, karena kalian menggunakan versi gratis. Masa gratis jaluk sing enak? Ya, iya. Iya itu, pilih. Nah. Wes, coba lagi. Error, sebentar. Nunggu verifikasi, nanti dicentang kata jalan sendiri. Ya. Mati. Sudah di-download? Ini sudah di-download? Nah, sudah download ya? Ini sudah. Nih. Nah, tunggu dulu. Nah, sudah. Tambahkan. Ini di bawah. Mana tadi ini? Ini ya. Nah, sini. Buatkan animasi gerakannya. Terus. Bisa? Bisa bergerak gambarnya? Nah, itu seandainya kalian promnya tambahkan ya, misalkan contoh buatkan animasi gerakannya es krim tersebut dimakan misalkan, mungkin akan berubah. Iya Pak, tapi error. Habis berapa sudah? Ya, tunggu dulu. Itu punya orang ya, sudah saya tambahin tapi nggak bisa keluar. Ini nih, keluar gitu di bawah. Loh. Atau nunggu ini sih, tunggu. Jangan di cancel. Ya ini. Itu belum login dia, sign in, coba sign in. Itu kanan. Nah, Ini buat apa lagi? Dongol udah selesai. internetnya bisa jadi dari ini koneksi internetnya nih. Ini jadi nih bagus nih. Nah, itu jeruknya bergoyang-goyang. Karena dia anunya jeruknya yang goyang-goyang. Jus buah. Nah, buat itu sudah di-create sudah. Di ini yang 25 itu? Ya. Wes, ditunggu. Nah, tunggu. nggak bisa. Kan ini ya. Coba. Sebentar. Nah, ini coba. Bawah. Nah. Terus. Nah, lanjut. Kalau kalian nggak login nggak akan bisa. Pak, itu saya kalau ada dua. Mana? Karena berarti kamu sudah klik 2 kali. Enggak. Iya, enggak. Tidak apa-apa, berarti dapat gratisan 2 kamu. Nah, ini gimana? Ini muter gini. Saya mau dimakan, Pak. Kenapa? Re-edit coba. Bisa enggak? Kalau enggak itu generate lagi. Yang plus 25, yang 25, klik lagi. Buat akun lagi yang berlagi nggak apa-apa. Boleh kalau mau buat, tapi harusnya buat akun lagi. Atau kalau enggak, jangan pakai aplikasi yang sama. Gunakan yang lain. Pakai Pipit coba, Pipit AI. Gimana, Pak? Bisa Iya, bisa di-download kan? gimana? Di bawah. Ini. Nah,
Error. Di download itu, ada download yang inilah itu download. Ya beli dulu es krimnya. Ada yang tanya Pak gimana kalau es krimnya dimakan? Tertarik nggak kalau es krimnya seperti itu kamu belinya? Misalkan kalian mau buat bazar di sekolah, butuh desain. Kalau desainnya seperti itu, yang beli tertarik nggak? Macet Pak. Klik lagi yang itu, yang 12. Macet Pak, nggak bisa. Gak bisa, ya yes, gak apa-apa. Kalau nggak bisa lihat yang temennya. Ada orangnya di mana Pak? Balik ulang Mas. Ada balik ulang. Tapi tetap ini Pak. Ini aja, tambahkan lagi buatkan, tambahkan animasi gerakan apa, tambahkan orang atau dimakan atau gimana gitu. Buatkan saya gambar ilustrasi ya tentang produk apa misalkan. Bisa ya? Bisa? Nah, oh masih loading. Ini lagi Ndok, coba reedit lagi sampai jalan gitu terus. Coba ke bawah, ada nggak? Oh iya, tunggu dulu. Tadi sudah berdoa belum? Iya. Kenapa? Nah, sambil berjalan ini Pak Robi kenalkan. Ada tadi sudah kita singgung aplikasi tentang pembuat lagu, ya. Ini Pak Robi tampilkan aplikasi pembuat lagu. Kalian tambahkan di sini ada yang namanya Suno AI. Nah ini ya, ada Suno AI. Suno AI itu membuat ini musik atau membuat lagu. Harus login lagi ya. Setiap aplikasi kalian harus login. Yang bisa temennya sambil ini, sambil keliling bantu temennya. Kenapa? Nyoba Suno boleh. Silakan yang sudah boleh nyoba Suno. Kenapa? Yes, gak apa-apa. Berarti gangguan. Lihat temennya aja. Gangguan sama. Ya, internetnya. Kayaknya internetnya. Lah, di download yang sudah di download. Ini punya Pak Robi nih. Ini lagu yang ST Pak Robi buat ya, didengarkan ya. Oh, internetnya sebentar. Oh, ini sudah. Kecil suaranya ya, enggak ada, lupa enggak bawa speaker. Suaranya kecil, enggak bawa speaker Pak Robi. Nah, Pak Robi tidak perlu membuat lirik ini. Jadi kalian buka aja ChatGPT.
Jika sudah ini ya, ChatGPT kalian buatkan aja. Buatkan saya lirik lagu tentang punya kalian iklan apa misalkan? Iklan es krim. Kalau tahu kocek kasihan nanti AI-nya bingung apa itu tahu kocek ya. Nah, jadi kan? Nah ini ya. Tuh. Jika sudah, kalian copy dari sini, klik tahan, geser sampai ke ini. Nah, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini. Kalian buat lagu ini ya. Kita stop dulu. Nah ini lirik. Nah ini kita buat lirik. Masukkan liriknya, kita tempel ke sini. Nah, enggak usah buat kan kita liriknya. Sudah dibuatkan siapa? ChatGPT. Nah, setelah itu kita ini tambahkan jenis apa namanya? Kalau tampilannya punya Pak Robi kecil nih, harusnya di sini ada model musiknya, kan ada pop, ada reggae, ada apa namanya? Rock, ya. Nanti ada di situ. Kalau sudah langsung create ini. Nih, Pak Robi coba ya. Nah, ini kreditnya Pak Robi tinggal 40. Sekali generate dia ini berapa tadi? 10 kayaknya. Ini nih jadi nih. Ini es krim ya? Nih. Kecil suaranya tapi. Ini liriknya baca ini. Nih. Ya. Gampang. 1 menit gak sampai selesai. Di create. Nih. Boleh, terserah. Iya, harus login, semuanya harus login. Kalau nggak login nggak bisa. Loading, iya, sabar. Karena yang menggunakan internetnya banyak. Ini biasanya dibuatkan 2 lirik. Ini lirik yang kedua ini. Ini yang kedua. Nah, dengan lirik yang sama tapi musiknya berbeda ini. Nama panjang. Cuma jika kalian buat nggak akan kedengeran. Kenapa? Nggak ada speakernya komputernya. Iya. Ya buatnya nanti di rumah pakai HP. Bisa kan pakai HP? Ya. Putra, oke ayo Putra, silakan Putra. Iya gantian kan tugasnya sendiri-sendiri ya. Tuh, tator mana ya, Le? Oh, ini, sorry. Oke, ini hasil kerjanya Putra.
Putra yang mana ya nih? Oke, sebentar. Nah ini, yang putra yang mana? Soto ini ya? Ini gambarnya ya? Oke, silakan diperkenalkan diri dulu namanya. Lihat ke sana Putra. Iya, gitu ayo. Oh, itu punya Fatur. Sorry. Ini ya? Ini. Ayo. Silakan yang lain disimak. Perkenalkan, nama saya Harula Putra Ubaidillah dari kelas 9D. Putra dari kelas 9D. Oke. Silakan dipresentasikan. Membuatnya gimana tadi ini? Pakai aplikasi apa aja? Pakai dari ChatGPT, terus ke Canva, habis itu ke Hailuo AI. AI. Oke. Tadi ChatGPT-nya gunanya untuk membuat prompt ya. Oke, membuat prompt. Jadi Putra minta bantuan ChatGPT untuk membuat prompt. Dari ChatGPT dirubah ke Canva sehingga menghasilkan gambar. Sepakat ya? Oke, dari gambar kemudian menggunakan Hailuo AI sehingga menjadi video ya. Videonya seperti ini ya. Oh ini. Ini ya. Yang mana? Ini. Nah ini. Ya gak apa-apa. Oh ini yang mie ayam ya. Ya ini yang foto tadi mie ayam. Nah itu tadi dilihat yang awalnya gambarnya seperti ini. Ya gambarnya kan berupa gambar dia. Kemudian dari gambar dia diubah menjadi animasi gerakan. Nah itu lapar nggak? Lapar. Apalagi tadi yang es krim kayaknya menarik yang es krim ya. Ya duduk dulu. Duduk. Ya bisa. Semuanya sama mungkin hasilnya ya. Caranya sama tapi hasilnya berbeda. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat Putra. Simple aja, satu anak aja tadi tidak apa-apa. Kalau di copy satu-satu nanti lama ya, karena kalian kan kerjanya di komputer, kemudian nanti kesininya gesernya masih lama. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri ini, kalian kan sudah selesai semua itu tugasnya ya. Nah, jadi ini yang terakhir, refleksi pembelajaran kita. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, mudah kan dengan adanya KA? Iya, Agak sulit. Ya, bagi yang belum bisa. Kalau yang lancar tadi sampai membuat berkali-kali tadi temannya ya. Ini berupa gambar, sudah berupa video, sudah berupa lagu. Mungkin nanti bisa dicoba di rumah untuk mendengarkannya. Caranya sudah Pak Rabi ajarkan ya. Kemudian apa yang paling ingin kalian pelajari selanjutnya? Buat sekali lagi kayak gitu lagi. Oke, atau buat suno. Atau mau digabungkan antara gambar kemudian video sama hasilnya suno. Ya, oke nanti kita akan belajar lagi di minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, silakan dimatikan dulu komputernya, di kalian close. Tidak apa-apa, yang belum dilanjutkan minggu depan. Kalian close. Oke. Atau kalau kalian susah, ya langsung close total, kemudian Alt F4. Kemudian silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, silakan boleh pulang. Pak, dia juga